Shalom Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa selamat sore juga buat Bapak Yakub dan beberapa hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia yang bergabung bersama-sama dengan kami. Baik, beberapa hal yang membuat kami itu ada hal yang mengapa kok child free ini menjadi satu topik yang pada bulan ini oleh ABBG diangkat begitu. Bahwa ini menjadi sebuah tren yang akhirnya pada masa seperti ini banyak anak-anak muda, anak-anak remaja bahkan ditemukan mereka sudah memutuskan untuk menganut atau mengikuti child free. Salah satu contoh ya Bapak Ibu sekalian, Saudara, hari Minggu kemarin contohnya. Hari Minggu kemarin itu saya sedang melakukan membawakan sebuah seminar di sebuah gereja bersama dengan istri saya. Dan saat itu ada satu anak remaja yang bertanya atau mengeluarkan statement begitu ya kepada istri saya bahwa anak remaja ini mengatakan saya akan melakukan child free. Nah, ini anak remaja loh Bapak Ibu. Jadi ini sebuah tren yang kemudian atau movement atau satu yang dilakukan, diyakini oleh mulai dari generasi-generasi. Oleh karena itu, mengapa ini menjadi concern ya, menjadi concern kita masing-masing sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai gembala, hamba Tuhan, pendeta, pemerhati anak, kepala sekolah. Maka ini sebuah kegerakan yang kita harus antisipasi adanya sesuatu yang sedang diikuti oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan yang menarik. Apa itu child free? Nah, ini adalah slide saya. Apa itu child free? Child free itu kalau saya melihat dari Cambridge Dictionary, ya, dikatakan bahwa itu istilah yang dipakai untuk merujuk pada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau tempat dan situasi tanpa anak. Pokoknya without children, without kid. Gitu ya. Nah, memang concernnya itu pada pilihan. Karena itu berbicara pilihan, memilih. Nah, kita akan tunjukkan sebuah fenomena yang ada di Indonesia. Kenapa ini begitu booming hari-hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di di website, misalkan di googling, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa child free. Maka akan muncul child free Indonesia. Begitu akan muncul. Nah, ini adalah beberapa selebritis yang muncul yang ada di Indonesia. Yang membuat sempat heboh pertama itu adalah si Gita Savitri. Siapa itu Gita Savitri? Dia adalah seorang selebgram yang kemudian menyatakan dia sekarang tinggal di Jerman. Dia ini tinggal di Jerman, tapi statement-statementnya dia itu membuat orang menjadi berpikir kemudian mengikuti apa yang dia sudah sepakati, yang dia pilih bersama sang suaminya. Dikatakan begini, dia mengatakan statement ini. Ia menilai memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar, di mana harus ada rencana yang matang yang perlu disiapkan. Jadi artinya dia mengatakan bahwa punya anak itu tanggung jawabnya besar. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan child free. Kemudian Chef Juna, kemudian juga Cinta Laura, ya. Jadi Bapak Ibu nanti lihat apa statement-statementnya cukup. Kalau Cinta Laura, dia mengeluarkan statementnya sepertinya sangat manusiawi sekali. Dia mengatakan bahwa tidak mempunyai anak dapat membantu dunia yang kini sudah kelebihan populasi. Jadi pertimbangannya buat apa nambahin populasi gitu. Kalau Chef Juna juga demikian. Ini belum menikah tapi dia sudah dalam pendekatan. Kemudian dia sudah membicarakan dengan calon istrinya dan sebagainya. Nah, kalau artis-artis luar negeri yang membawa kegerakan ini diantaranya adalah ini yang terkenal, yaitu salah tiganya karena saya milik Cyrus, kemudian Alison Brie, kemudian Jennifer Aniston. Kalau Bapak Ibu lihat ini pasti ada beberapa adalah selebritis, ada artis Hollywood dengan alasan-alasan yang sudah saya tulis di sana. Bahwa statement-statementnya juga demikian. Kalau Jennifer Aniston ini adalah salah satu tokoh gerakan feminis ya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kita nggak perlu menikah dan untuk menjadi ibu menjadi lengkap.
kami lengkap atau tanpa jodoh dengan atau tanpa anak. Jadi ini dia ngomong bahwa mereka berdua suami istri mengatakan ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak punya anak pun itu kan bukan berarti saya bukan wanita yang sempurna, kami bukan keluarga yang sempurna. Begitu sederhananya demikian. Nah, pertanyaannya adalah begini. Mengapa child free ini mengapa kok sampai bisa terjadi? Setidaknya saya ada satu diagram yang mungkin Bapak Ibu nanti perhatikan ini. Nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu setelah saya renungkan dengan pertimbangan, dengan pengamatan, pendekatan psikologis juga, bahwa setidaknya saya menemukan 5 penyebab yang secara cepat saya akan sampaikan. Yang pertama itu adalah, saya sebut yang pertama itu adalah karena memang gerakan feminisme. Jadi mengatakan bahwa perempuan itu punya hak. Dia punya hak untuk menolak hamil. Misalkan begitu. Ya, dia punya hak untuk menentukan pilihan. Kenapa mesti hamil? Kenapa? Nah, ini sebuah gerakan feminisme yang berangkat dari hak asasi manusia. Sehingga dengan alasan akhirnya gerakan ini dalam sebuah statementnya, dalam satu klausulnya, itu di dalam beberapa yang dikampanyekan, salah satu klausulnya adalah memang child free. Kemudian yang kedua, kenapa memutuskan untuk child free? Memang karena pertimbangan resiko fisik. Karena ada pertimbangan-pertimbangan kondisi kesehatan, misalkan kanker, tumor, sehingga ketika dokter periksa mengatakan bahwa resiko kehamilan itu akan membawa resiko kepada ibunya, misalkan demikian. Sehingga ada pertimbangan secara fisik. Kemudian yang ketiga itu adalah traumatik. Saudara, ya saya tidak bisa menjustifikasi bahwa Chef Juna misalkan, ketika dia juga mengatakan bahwa dia pernah diculik, dia pernah mengalami abuse, kemudian dia apakah itu membawa dia kepada keputusan untuk tidak mau punya anak, saya tidak bisa menjustifikasi itu. Tapi setidaknya dia punya record seperti itu. Demikian pula dengan siapa ini? Yang talk show yang negro itu Oprah Winfrey. Oprah Winfrey juga demikian. Karena dia punya masa lalu gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan atau masalah penyebab psikologis bisa menyebabkan seseorang akhirnya dia itu mengatakan bahwa memutuskan aku nggak mau punya anak gitu. Nah, dari pengalaman itu yang sifatnya traumatik atau observasi. Dia mengamati ayahnya. Oh, ternyata papa sama mama itu ketika punya anak itu susah hidupnya. Atau dia melihat sahabatnya, melihat ya dia amati di sekelilingnya, dia amati dan ternyata punya anak itu tidak harus dan itu memang kalau punya anak susah gitu. Nah, dari observasi itu atau dia mengamati dan kemudian dia punya prinsip sendiri, nah akhirnya muncullah yang namanya traumatik. Saya anggap itu sebagai traumatik karena dia lihat abuse pada anak, misalkan kemudian anak terlantar, anak mati gitu, meninggal gitu. Kemudian yang keempat, ini karena memang trending dari gaya hidup. Jadi nggak ada alasan apa-apa karena gaya hidup. Melihat sebuah modeling yang itu kemudian disampaikan lewat media, para selebriti, kemudian influencer. Kalau saya menyebut influencer berarti cakupannya bisa lebih luas gitu ya. Bisa dia aktor, dia bisa saja dia adalah pejabat siapapun atau yang setidaknya adalah public figure. Maka trending lifestyle ini dari mana, Bapak Ibu? Nah, saya melihat orang gaya hidup itu berangkat dari ketika seseorang itu melihat di media, mereka punya mimpi gitu. Mimpinya itu serba fantasi. Bahwa kenapa seseorang itu menjadi idola, itu jadi sebuah mimpi, jadi fantasi, kemudian akhirnya menjadi gaya hidup yang ditiru. Gitu. Nah, fantasi itu dimunculkan oleh media biasanya dalam bentuk variety show yang saat ini banyak sekali. Kalau Bapak Ibu pernah amati, ada yang namanya istilah sultan itu. Bahwa siapa sih sultan? Wah, ini anaknya sultan ini. Kemudian ada lagi, wah, dia sultan gitu. Kenapa orang katakan sultan? Orang yang punya
kekayaan, kemudian punya posisi, sepertinya pamer kekayaan itu hal yang lumrah. Kemudian ada kenyamanan, kemudahan mendapatkan duit, kehidupan yang hedonisme, konsumerisme, beli ini, beli itu, dan itu menjadi topik yang kemudian dilihat, kemudian ditiru, dan orang mulai bermimpi, berfantasi, gaya hidupnya ditiru. Nah, kalau sampai influencer ini mengatakan, aku mau child free, ya udah kalau ikut. Siapa tahu dengan child free aku bisa ngikutin nasibnya dia gitu, dengan mimpinya itu. Nah, kemudian yang alasan kelima ini lebih panjang gitu. Saya berangkatnya itu dari begini, saudara. Dia minta excuse dipahami karena berangkat dari gini. Tujuan hidup manusia ketika kita ada di tengah masyarakat, manusia itu punya tujuan hidup atau tidak. Salah satu tujuan manusia kalau ditanya pasti tentang kesuksesan. Saya pengen sukses begitu. Nah, standar kesuksesan itu termasuk karena adanya tuntutan masyarakat. Jadi orang itu kalau sukses itu seperti ini. Orang itu kalau sukses seperti itu. Itu adalah sebuah social pressure kepada sebuah nilai-nilai juga yang ditanamkan, dipercayai, diyakini tentang standar sukses. Nah, dari situ yang disebut sukses adalah finansial, materi, status, begitu ya. Kemudian kalau dia punya rumah, mobil, dia punya follower, ya pengikut, ada jabatan dan sebagainya. Saya berikan ada anak panah bersaling bersilangan itu, artinya itu ada keterkaitan dengan mimpi dan fantasi itu. Nah, ketika seseorang itu pengen sukses, itu kenyataannya untuk mendapatkan itu menjadi beban. Kenapa? Karena ada faktanya adalah hari-hari ini adalah biaya hidup itu terlalu mahal. Ketika harus ada rumah, transportasi, makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian, lain-lain. Dan apalagi kita ini apalagi kalau ada di kota besar, kemudian negara maju, ya, ini akan menjadi sebuah tekanan. Ketika dia pengen sukses, kemudian dia harus mencapai kesuksesan itu, ada beban sementara daily life atau kemudian biaya hidupnya nggak cukup, mau beli rumah aja sulit dan sebagainya. Ada usaha untuk mencapai, maka waktunya jadi lebih panjang, usianya bertambah, akhirnya dia berpikir nggak usah nikah dulu, kalau nikah pun ya mungkin dari usianya sudah mungkin di atas 40 ada yang menikah begitu. Mereka sudah nyaman dalam kemandiriannya dia. Ketika dia menikah, ada pertimbangan kalau dia punya anak ini akan menghambat kesuksesan, menghambat kebahagiaan. Dan mereka kalau sudah tua, maka berpikir kalau sudah menikah, mendampingi anak itu tidak seiring dengan nanti usia anak itu. Ketika nanti saya umur 50 tahun, anaknya sudah umur berapa? Ketika anak itu sudah 18 tahun, saya umur berapa? Dan kemudian juga ada pertimbangan bahwa kekhawatiran kegagalan. Saya gagal ini. Nanti saya gagal, saya sudah nggak kuat. Ini sudah ngurusin kerja, udah begini. Nah, akhirnya disepakatilah suami dan istri akhirnya memutuskan untuk nggak usah punya anak dah. Nanti toh kita juga bisa dengan rasionalisasinya dia dengan cara ya udahlah kita nanti adopsi anak dan sebagainya. Nah, setidaknya itu yang menjadi gambaran saya. Nah, tapi pertanyaannya begini, apakah ada dampaknya? Dampaknya ada, Bapak Ibu. Nah, dampaknya orang yang melakukan yang namanya child free adalah ini dampaknya bisa ditunjukkan. Dampak biologis yang pertama bahwa ternyata menurut seorang dokter yang saya baca artikelnya bahwa ketika menentukan child free itu ada resiko tinggi bagi perempuan untuk mengidap tumor, kanker rahim dan payudara. Gitu. Kemudian hubungan suami istri ketika masa tua akan mengalami kesepian, kecenderungan untuk cerai juga tinggi. Ya, dampak yang lain ternyata dari BKKBN ya, dan Badan Statistik menunjukkan bahwa kalau sampai ada child free, maka dalam jangka panjang perkembangan pertumbuhan penduduk ini akan mengalami yang namanya tidak balance. Kalau dilihat dari dependensi rasio atau rasio ketergantungan, itu antara usia produktif dan non-produktif. Ini yang tidak akan balance.
Jadi artinya bahwa nanti akan ada banyak orang yang usia tidak produktif, sementara yang produktif berkurang. Nah, ini akan terkait dengan perkembangan kemajuan sebuah bangsa, negara, atau kota. Nah, ini nggak balance. Kenapa akhirnya Korea Selatan, kemudian Singapura, terus kemudian Jepang juga sudah mulai menyusul. Mereka kekurangan jumlah penduduk, kok mereka sibuk, mereka bingung. Sampai ada insentif dari pemerintah. Bu, ya nggak usah gitu. Tapi kenapa sih jumlah penduduk itu diperlukan? Karena memang kekuatan sebuah negara itu salah satu itu indikatornya adalah memang jumlah penduduk gitu. Ya tentunya jumlah penduduk yang produktif. Kemudian hubungan mungkin itu. Nah, saya ambil ayatnya ini supaya memang karena kita dalam konteks rohani ya. Kejadian 1 ayat 28 itu. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Nah, anak cucu, beranak cucu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena memang untuk mempunyai keturunan itu adalah sesuatu yang Tuhan juga perintahkan. Kenapa demikian? Oke, mengapa harus beranak cucu? Nah, oke. Ini untuk supaya memperjelas. Kenapa harus beranak cucu? Nanti kita akan bahas ketika ada tanya jawab, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu. Karena terkait dengan tugas di bumi tadi. Bahwa penuhi, taklukkan, dan berkuasa. Kedua adalah duta kerajaan Allah untuk menyatakan kedaulatan Allah. Ya. Ketiga, harus memang ada Injil kabar baik atau keselamatan. Jadi harus ada obor estafet untuk diberikan untuk kemudian supaya Injil diberitakan. Kemudian yang terakhir adalah penggambaran hubungan ketritunggalan Allah. Ini kalau masalah ketritunggalan, Pak YTH ini yang wah, luar biasa ya. Saya ngikutin luar biasa sekali waktu menjelaskan ketritunggalan itu. Nah, ini adalah gambaran ayah, ibu, dan anak itu penggambaran ketritunggalan itu. Kalau ini sampai loss, maka ya bukan berarti kemudian tidak memahami ketritunggalan itu, tapi penggambaran itu jadi ada sesuatu yang kurang. Nah, ini alasan-alasan yang mungkin nanti Pak YTH akan menyambung dengan terkait dengan secara biblical mandate-nya dan sebagainya. Nah, setidaknya saya membuka dengan apa yang itu disebut child free. Dan ini sedang trending menjadi lifestyle, ya. Ini menjadi satu budaya yang baru. Kalau di luar negeri mungkin itu nggak baru, tapi di Indonesia mulai menjadi lifestyle karena para selebgram, para influencer mulai menyampaikan, mengkampanyekan itu. Oke, terima kasih. Itu penyampaian saya.